Halo semuanya, dengan Wafa di sini. Kali ini kita akan belajar tentang Arduino. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, kita akan belajar tentang Arduino. Pertama, tutorial Arduino. Nah, sebelum itu kita perlu dulu mengenal apa itu Arduino. Nah, secara umum, Arduino itu merupakan microcontroller atau pengendali mikro yang diprogram menggunakan bahasa pemrograman Arduino. Jadi dia punya bahasa sendiri. Nah, yang memiliki kemiripan dengan sintak bahasa pemrograman C. Jadi secara sintaknya itu, perintahnya atau bahasanya itu mirip banget dengan bahasa pemrograman C. Nah, kalau bagi yang belum pernah lihat, ini adalah Arduino. Ini adalah salah satu jenis Arduino, yaitu Arduino Uno. Nah, secara umum, apa itu microcontroller? Jadi microcontroller itu dia sebuah pengendali, dia punya input dan punya output. Nah, biasanya inputnya itu dia masuk dari sebuah sensor gitu, atau beberapa sensor lah, pokoknya jadi dari sensor. Misalkan dia sensor cahaya, atau sensor getaran, atau sensor jarak gitu. Nah, dia outputnya itu ke aktuator. Aktuator ini bisa saja dia kayak servo, motor DC gitu. Jadi dia pengendali gitu, sesuai dengan perintah yang di sini gitu. Jadi misalkan sensornya ini jika sensor suhu gitu ya, misalkan dia ketika suhu sekian maka motor DC atau servonya nyala gitu di ini berapa gitu. Oke, langsung saja kita lihat bagian-bagian dari Arduino itu. Jadi secara umum Arduino itu punya beberapa pin. Pin ini kaki-kakinya ya, nanti dihubungkan ke sensor atau ke aktuator atau ke perangkat lain gitu. Nah, di sini ada mulai dari ini tombol dulu lah. Ini adalah tombol reset warna merah ini. Nah, tombol reset ini untuk ketika ditekan dia bakal ngerestart si programnya gitu yang jalan di Arduino ini. Nah, terus ini ada USB. Ini soket USB, jadi nanti untuk menghubungkan ke komputer waktu mau memprogramnya gitu. Terus ini ada ini soket untuk powernya. Jadi selain dari USB, powernya juga bisa dari ini luar gitu. Jadi ada soket tersendiri gitu, khusus. Nah, kalau kita udah pakai USB, kita udah nggak perlu lagi pakai yang ini. Terus ini ada yang lain juga, ini ada IC untuk memprogramnya. Jadi untuk seri Uno ini udah ada IC-nya buat memprogram si Arduino-nya gitu. Nah, ini yang utama gitu. Ini IC ATmega biasanya. Nah, terus untuk beberapa seri Arduino, kayak misalkan Arduino Pro Mini itu dia nggak ada IC yang ini. Jadi untuk memprogram Arduino-nya perlu alat tambahan gitu. Namanya biasanya itu FTDI namanya. Nah, terus ini ada regulator. Jadi sebenarnya kita bisa masukin tegangan itu sampai 9 volt itu masih oke, karena di sini udah ada regulator sendiri gitu. Jadi ini kerjanya dia yang Arduino Uno ini di 5 volt. Jadi sebenarnya kita masukin 9 volt ke sini itu nanti sama regulator ini dia bakal jadi 5 volt juga gitu. Nah, di sini ada pin-pinnya udah dikelompokin. Jadi pinnya di Arduino itu ada yang ini analog in. Jadi A0 sampai A5 ini bisa digunakan untuk input analog. Input analog ini biasanya tegangan gitu ya. Tegangan 0 sampai 5 volt. Soalnya dia kerjanya kan di 5 volt. Nah, nanti dia bakal nerjemahin dari tegangan itu jadi angka gitu di dalam programnya nanti. Jadi angka berapa gitu. Nah, terus yang di sini ada soket untuk power. Jadi ini pin-pinnya ini khusus untuk power. Jadi ada tegangan masuk V-in ini. Terus groundnya ada 2, ada 5 volt, ada 3,3. Nah, sebenarnya ada regulator juga, ini 3,3 gitu. Terus ada ini pin reset gitu. Jadi kalau pin reset ini ya mirip dengan tombol ini, kecuali ini bisa dari luar gitu, nggak harus ditekan. Terus yang di sini ada digital. Nah, digitalnya ada banyak, ini ada 13, D0 sampai D13. Nah, ini ada beberapa pin khusus
3, 5, 6, 9, 10, 11. Nah, ini dia support PWM. PWM itu kayak kita merubah digital ke analog gitu ya, tapi nggak analog banget. Jadi nanti lebih jelasnya nanti kita bahas di tutorial selanjutnya. Kalau ini ada TXRX, nah ini pin D0 sama D1 ini digital 0 sama 1, ini khusus. Jadi dia sering digunakan untuk komunikasinya secara serial. Nah, terus ini ada pin lagi ini pin tambahan ini sebenarnya dia terhubung sama beberapa pin di sini gitu. Jadi sama aja gitu. Terus jadi ini jarang kita pakai. Terus ini ada IC-nya, ini IC utamanya. Nah, jadi misalkan udah diprogram, kita bikin sistem minimum. Sistem minimum itu kayak dia biar bisa berjalan lagi gitu di tempat lain, kita juga bisa cabut IC ini gitu. Kita pakai di tempat lain. Nggak perlu si Arduino ininya, apa namanya? Tempatnya ini. Tempat ini cuma kit buat memprogramnya gitu. Sama ada regulator dan ini IC buat memprogram sini. Terus ini ada beberapa LED. Yang L ini LED untuk pin 13. Jadi LED ini nyala kalau pin 13-nya ini kita set high gitu. Jadi misalkan kita outputnya 5 volt gitu, nanti dia bakal nyala. Terus ini power ya. Kita tanda kalau Arduino-nya nyala. Ini LED on. Terus ini ada LED TXRX. TXRX ini tanda kalau komunikasinya jalan gitu. Oke, langsung saja. Bagaimana memprogram Arduino. Nah, jadi tapi sebelum itu saya mau menunjukkan ini salah satu Arduino yang saya punya, yaitu Arduino Uno. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini sama persis ya dengan gambar tadi. Oke. Nah, sistem memprogram Arduino. Bagaimana sih cara kita memprogram Arduino? Nah, untuk memprogram Arduino kita perlu sebuah komputer atau laptop. Nah, nanti diinstal namanya IDE. IDE ini kita pakai namanya Arduino IDE. Nah, Arduino IDE ini udah ada compiler. Jadi nanti kita memprogram kode Arduino-nya di Arduino IDE, nanti dia dikompil jadi hex file. Nah, hex file ini nanti ditransfer ke Arduino-nya. Jadi biar si Arduino-nya bisa berjalan gitu. Nah, terus ini melalui COM port. Nah, COM port ini sebenarnya nanti sambungannya USB. Jadi kita udah gampang banget, tinggal dicolokin ke laptop via USB. Terus bisa langsung jalan gitu programnya di Arduino. Oke, nah ini adalah Arduino IDE. Tampilannya seperti ini. Terus ini ada menu-menu, ini ada file, edit, sketch tools, help. Nah, ini beberapa menu ini nanti bisa kita gunain buat memilih si Arduino-nya apa. Terus misalkan kita mau download library dari internet juga bisa lewat menu-menu ini. Terus ini ada beberapa tombol, ini sebenarnya ini buat ngecek apakah kode kita ada yang error. Terus ini buat upload ke Arduino-nya. Terus ini bagian kode programnya. Nah, di bagian kode programnya ada bagian kepala. Nah, ini biasanya buat import ya. Kita memasukkan beberapa library yang kita perlukan. Nah, sebelum itu sebenarnya library itu kode juga gitu ya. Kode juga yang udah dibikin sama orang lain yang kita udah tinggal pakai aja. Jadi kita nggak perlu ribet lagi untuk kodenya gitu. Jadi kita kodenya nanti jadi lebih sederhana. Misalkan library untuk komunikasi data gitu kan. Nah, misalkan kita mau bikin sendiri tuh bakal ribet banget. Jadi kita bisa pakai library. Atau kita mau mengakses sensor, daripada kita harus bikin kodenya lagi, kita bisa tinggal pakai library-nya. Gitu. Terus ini ada dua fungsi utama. Fungsi yang pertama itu fungsi setup. Setup ini buat apa ya? Ini bakal dijalankan sekali aja. Ini biasanya buat kita setting apakah kita akan mengatur sebuah pin itu input atau output gitu di awal gitu, inisiasi gitu lah intinya. Atau ini misalkan kita mau menyalakan serialnya gitu. Serial nanti kita bahas lagi serial di depan. Terus ini ada fungsi loop. Fungsi loop ini fungsi yang dijalankan berulang. Jadi yang setup ini dijalankan sekali, terus yang loop ini dijalankan berulang-ulang gitu. Terus selama ini si Arduino-nya
nyala gitu. Ini bakal dijalankan setelah fungsi setup gitu. Nah, misalkan kita reset, dia bakal jalankan fungsi setup lagi. Nah, setelah itu fungsi loop. Nah, fungsi loop ini bakal terus-terusan jalan. Nah, di sini bagian sini yang hitam ini sebenarnya nanti ini kayak apa ya, status lah ya, status dari compilernya gitu. Dia sedang memprogram apa, sedang apa gitu. Nah, terus di ujung ini ada tanda apa status untuk si Arduino yang kita pilih. Kita pakai apa Arduino-nya, nanti kita bisa pilih di menunya. Terus dia di COM berapa. Nah, ini yang saya bilang tadi comport. Comport nanti bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya praktik memprogram Arduino. Nah, untuk memprogram Arduino ini caranya sederhana. Sebentar, saya setting dulu. Nah, ini saya udah ada yaitu Arduino IDE ya. Nah, di sini ada di pertama ini setup. Nah, ini fungsi setup, terus fungsi loop. Nah, nanti kita programnya di sini, di dua ini. Nah, pertama apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya kita ngeset dulu pin ini, pin berapa gitu. Nah, menggunakan fungsi pin mode. Nah, terus buka kurung, tutup kurung. Ini karena ini sebuah fungsi. Ini kayak di bahasa C ya. Nanti sebenarnya kodenya nanti saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Kita langsung coba aja. Di pin nomor 13 yang saya bilang tadi, pin 13 itu dia langsung nyambung ke LED-nya gitu. Dia kita atur sebagai output. Nah, gitu. Terus di loop-nya, nah kita mau set si 13-nya itu nilainya high gitu, nilainya 5 volt. Nah, itu kita secara digital namanya digital write. Nah, ini fungsinya. Nah, kita bisa pakai untuk nomor berapa, pin 13, kita set high. Nah, terus kita mau nunggu nih, jadi biar nyala setelah 1 detik. Nah, kita nunggu itu pakai fungsi namanya delay. Delaynya 1 detik itu 1000 milidetik. Jadi di dalam ininya pakai milidetik. Gini. Nah, terus kita matikan. Nah, matikannya pakai digital write lagi di pin 13. Kita set low. Nah, kita set dia rendah. Dia bakal mati. Tapi kita biar itu kita tunggu lagi. Kita delay dia 1 detik juga. Nah, oke. Gini aja ini udah. Nah, nanti dia jalankannya dari ini. Kita set pin 13 sebagai output. Terus loopnya nanti dijalankan dari atas ke bawah. Jadi dari atas dia nyala dulu, habis itu nunggu sedetik dia mati, nunggu sedetik dia nyala lagi gitu. Oke, langsung saja. Nah, kita bisa cek di ini, di tanda centang ini untuk memeriksa apakah kodenya ada yang error atau enggak. Nah, sebelum itu kita save dulu. Nah, ini memeriksa dia. Oh, ada yang error. Oh, ini tandanya salah, harusnya koma. Nah, ini kalau misalkan nanti ada error bisa langsung kelihatan di mana errornya gitu. Oke, memeriksa. Nah, oke, ini nggak ada error ya, udah selesai mengkompilasi. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengupload ke Arduino-nya. Nah, sebelum itu kita bisa pilih di ini, di bagian alat. Nah, alat itu ada ini papan ini boardnya. Kita pakai Arduino yang mana? Kita bisa pilih pakai Arduino Uno, karena kita kali ini pakai Arduino Uno. Terus komportnya ini, nah kita bisa pakai COM 5 ini, Arduino atau Genue Uno. Ini Arduino. Sebenarnya ini nanti di tempat teman-teman itu bakal beda-beda ya, tergantung komputernya itu deteksi di COM port berapa gitu.
gitu. Oke, kita coba upload. Nah, ini tampilannya bisa teman-teman lihat. Ini Arduino udah saya hubungkan. Nah, terus kita coba upload. Nah, dia bakal memeriksa lagi sketchnya. Nah, dia sedang mengupload. Nah, ini tanda kedip-kedip ya lampunya. Dia mau ini. Ini cukup lama. Ya, karena dia harus mengcompile dari kodenya itu menjadi file hex. Lalu dia upload ke si Arduino-nya. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman bisa lihat dia kodenya ada di mana gitu, di si file Arduino hardware. Nah, ini kode yang dijalankan itu untuk mengcompile. Nah, dia pakai si kodenya itu 2% dari programnya. Kok belum ini? Kita tunggu aja. Bentar. Kayak kita salah di COM-nya. Nah, coba kalau sebenarnya teman-teman buat ngecek dia ada di COM berapa, dia bisa kita cabut dulu. Oh, ini ada troubleshoot, ada masalah. Nah, kita bisa lihat di COM berapa yang hilang gitu. Jadi kita ke alat, port. Nah, ini sebelumnya ada 18, 16, 15 ya. Jadi misalkan kita sambungkan si Arduino-nya. Terus kita lihat lagi. Nah, dia langsung ada 5. Berarti ini sebenarnya di COM 5 gitu. Oke, coba kita upload. Dia mengcompile, terus mengupload. Kayak Arduino rusak ya. Kita nggak bisa upload. Coba. Nah, di sini saya juga sebenarnya udah punya beberapa Arduino yang lain. Nah, ini salah satunya. Ini Arduino Nano namanya. Nah, ini beda dia ya. Dia lebih kecil. Tapi sebenarnya pin-pinnya sama aja. Ada digital, ada analog juga, ada bagian power juga. Cuma fitur-fiturnya sebenarnya sedikit beda. Karena di sini nggak ada regulator ya. Sebenarnya ada regulator. Terus ada ini IC buat memprogramnya, dia taruh di bawah. Nah, teman-teman bisa lihat. Terus ada regulatornya juga. Ini sama aja. Terus ada lagi ini saya punya Pro Mini. Nah, Pro Mini ini sedikit beda. Dia nggak ada IC buat memprogramnya. Nah, dia cuma ada IC si controller ya gitu. Si microcontroller yang ini pakai ATmega. Nah, ini si Pro Mini ini sebenarnya ada ada 2 jenis ya, yang kerjanya ada yang dia bekerja di 5 volt, ada juga yang dia bekerja di 3,3 volt gitu. Nah, untuk memprogram si Pro Mini saya juga udah beli waktu itu. Namanya FTDI. Nah, FTDI-nya seperti ini. Ini adalah FTDI buat memprogram si Pro Mini. Nah, ini Pro Mininya. Nah, nanti bisa disambungkan ke sini untuk memprogramnya gitu. Ya sama aja. Oke. Kayaknya nih Arduino-nya ada error ya. Kita coba jangan pakai Arduino ini. Kita coba pakai Arduino Nano-nya gitu. Arduino Nano.
Nah, ini saya akan hubungkan USB ke laptop, terus kita sambungkan ke si Arduino Nano. Enggak nyala. Nah, ini Arduino Nano-nya nyala. Nah, kita bisa langsung pilih si alatnya ini ke Arduino Nano. Nah, ini Arduino Nano. Terus portnya kita di COM13. Kita coba upload. Dia akan mengcompile kodenya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, dia belum terjadi apa-apa. Nah, ini waktu mengupload dia kedip-kedip. Nah, ini programnya udah jalan di Arduino Nano-nya. Jadi, kalau kita bisa lihat, untuk program yang sama sebenarnya bisa diupload ke Arduino Uno sama Arduino Nano atau Arduino yang lain gitu ya. Cuma kita tinggal pilih alatnya kita mau pakai yang mana gitu. Di alatnya ini, boardnya yang apa, prosesornya di ATmega berapa, terus di port berapa. Gitu. Nah, ini kalau kita bisa lihat dia nyala 1 detik, terus dia bakal mati. Habis itu dia nyala lagi setelah dia nunggu 1 detik gitu. Nah, coba kita atur agar nyalanya jangan 1 detik gitu, setengah detik. Jadi 500 milidetik. Nah, kita bisa upload lagi, tinggal tekan upload lagi. Nah, ini proses uploadnya, dia bakal kedip-kedip. Nah, dia nyalanya lebih cepat ya, dia cuma 500 milidetik atau setengah detik gitu. Nyala, mati, nyala, mati. Nah, ini LED itu sama dengan yang Arduino Uno tadi saya bilang di LED nomor 13 gitu. Oke, kayaknya gitu aja. Sorry, ini Arduino Uno-nya kayak ada masalah. Tapi kita udah bisa coba pakai Arduino Nano dan berhasil. Mungkin sampai situ aja untuk selanjutnya apa itu ini tentang ini ya, fungsi-fungsi bawaan dari Arduino yang bisa kita pakai apa aja dan penjelasan lebih detail dengan programnya untuk memprogram si Arduino-nya. Nah, itu bisa di video selanjutnya. Video selanjutnya kita akan bahas tentang apa aja yang ada di Arduino gitu ininya, fungsi-fungsi ini. Ya, karena kita sebenarnya untuk pemula, jadi kita nggak membahas sampai ke dalamnya, sampai ke memori dan lain-lainnya. Oke, gitu aja. Terima kasih.